Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita semua, yang mana tujuan dari penciptaan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, sang panutan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Para ulama tafsir mengartikan ibadah di sini adalah liwahidun. Liya'budun diartikan adalah liwahidun, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua sadar bahwasannya kita diciptakan di dunia ini tidak dibiarkan begitu saja, atau setelah diciptakan kita tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian diciptakan hanya sia-sia? Dan ketahuilah bahwasannya kalian kelak akan kembali. Itu artinya kita akan dibangkitkan sesuai dengan amal yang kita tanam semasa hidup kita di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan juga di dalam surah Al-Qiyamah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayahsabul insanu ayyutsraka sudah. Apakah manusia mengira setelah diciptakan dia akan ditinggalkan begitu saja? Dia akan dibiarkan begitu saja?
Sungguh-sungguh tidak para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk beribadah, untuk memperbanyak bekal kita untuk memperbanyak bekal kita untuk menyambut kehidupan kita di kemudian hari atau pada hari kiamat kelak. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu perkataan yang menarik yang disebutkan dari Abdullah bin Wahab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, likulli malzuzin fid dunya lazzatun wahidah summa tazulu illa al-ibadah fa innalaha salasa lazzatin idza kunta fiha wa idza tadzakkarta annaka addaitaha wa idza u'tita sawabaha. Kata beliau rahimahullahu taala, semua kenikmatan yang ada di dunia hanya satu kenikmatan, ya, semua kenikmatan, semua kelezatan yang ada di dunia yang Allah berikan itu hanya satu kenikmatan nilainya, kemudian hilang. Ya. Contoh misalnya, ulun sekarang ada banyu nih. Allah berikan kenikmatan minum, ya, berupa nikmat minum. Setelah ulun meneguk banyu yang ada di hadapan ulun ini, selesai sudah. Itu yang dimaksudkan kenikmatan dunia. Setelah kita merasakannya, maka kenikmatan tersebut akan pergi, akan berlalu, akan hilang. Kemudian beliau melanjutkan, illal ibadah, kecuali ibadah, ya, kecuali ibadah. Fa innalaha salas. Karena sesungguhnya ibadah tersebut memiliki salasa lazzatin, 3 kenikmatan. Ya, jadi seseorang ketika melakukan amal ibadah atau melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan 3 kelezatan. Ya, seperti tadi haus. Kalau kenikmatan dunia, ketika kita haus, kita mencari air minum, kemudian Allah berikan nikmat minum, hilang dahaga, setelah itu selesai. Akan tetapi kenikmatan ibadah, seseorang begitu dia melakukan amal ibadah akan mendapatkan 3 kelezatan. Yang pertama kata beliau, idza kunta fiha, jika engkau melaksanakan ibadah tersebut. Ya, jika engkau melaksanakan ibadah tersebut. Wa idza tadzakkarta annaka addaitaha. Kemudian nikmat yang kedua, tatkala engkau terkenang atau mengingat-ingat pelaksanaan ibadah yang telah engkau lakukan. Kemudian yang ketiga, wa idza u'tita sawabaha, ketika engkau nanti di hari kiamat kelak akan mendapatkan buah atau akan mendapatkan hasil jeripayah yang telah engkau dapatkan, yaitu berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau balasan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beramal saleh. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat ibadah yang pertama tentunya akan terasa manis. Akan terasa manis bagi orang-orang yang beriman. Karena ibadah ibarat asupan yang terbaik bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika orang beriman tersebut memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, maka dia semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi ibadahnya, semakin benar-benar dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah bahwasannya orang tersebut benar-benar merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam hadisnya disebutkan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi Muhammad SAW, dan dijadikan bagiku, atau telah dijadikan bagi penyejuk hatiku di dalam sholatku. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah SAW benar-benar menyatakan kelezatan di dalam ibadah, karena beliau merasakan kesejukan di dalam hati beliau di dalam ibadah. Bagaimana kita melihat ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam? Salatnya tentu berbeda dengan salat yang dilakukan oleh kita. Bacaan panjangnya tentu berbeda. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ana akhsyakum lillahi wa atqakum. Sungguh aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyatakan seperti itu. Itu artinya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah yang beliau lakukan, beliau benar-benar merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya. Benar-benar merasakan kelezatannya. Begitu juga seorang yang beriman, ketika dia benar-benar memiliki keimanan yang benar, hati yang tulus, hati yang bersih, maka ketika dia melaksanakan amal ibadah, maka tentunya jasadnya, tubuhnya akan merasa kenikmatan, akan merasa kelezatan. Adapun orang yang hatinya kotor, orang yang hatinya dipenuhi dengan penyakit, maka tentunya ketika diajak untuk melakukan amal soleh, atau mungkin ketika dia mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, mendengar panggilan azan, maka tentunya kalaupun dia sholat, maka sholatnya tidak khusyuk, bahkan mungkin datang ke masjid dengan bermalas-malasan. Waliyadzubillah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit malas di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis yang lain, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Bilal ketika ingin mengumandangkan azan. Apa yang beliau katakan kepada Bilal? Arihna biha ya Bilal bis shalah. Beliau minta, wahai Bilal, memanggil Bilal, wahai Bilal, beliau perintahkan, berikanlah ketenangan, ya, panggilan yang baik untuk kami, agar kami untuk melakukan sholat. Ini menunjukkan rasa rindu seseorang ketika melakukan amalan ibadah, ketika dia telah merasakan kelezatannya di dalam beribadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kelezatan yang dirasakan bagi orang-orang yang beribadah adalah wa idza tadzakkarta annaka addaitaha, yaitu ibadah itu demikian indah dikenang. Ketika seseorang melakukan amalan ibadah, maka dia akan mengenang amalan ibadah tersebut. Ya. Ulun kasih contoh, misalkan seseorang yang mengisi di bulan Ramadan tahun lalu dengan ibadah yang sangat banyak, misalkan memperbanyak baca Al-Quran, kemudian memperbanyak sholat malamnya, maka dia selalu mengenang-enang momen-momen indah, momen-momen yang penuh dengan kelezatan di dalam beribadah tahun lalu, dan selalu hatinya rindu ingin segera dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan yang akan datang. Bahkan orang tersebut mungkin dia khawatir yang sangat tinggi, bisa tidak saya akan menjumpai Ramadan yang akan datang. Artinya orang tersebut benar-benar mengingat atau benar-benar mengenang kenangan indah di bulan yang mulia ketika dia mengisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain, bagi orang-orang yang pernah melakukan amal ibadah di dua kota suci, maka tentunya dia akan rindu
akan ingin lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pergi ke dua kota suci. Imma dia melakukan perjalanan haji ataupun melakukan perjalanan umroh, maka tentunya dia akan rindu beribadah di kota atau beribadah di dua masjid yang mulia, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Orang tersebut akan memiliki rasa kangen yang sangat luar biasa, dan dia pasti bertekad, berazam, dia akan berusaha mengumpulkan hartanya, kemudian berusaha menjaga kesehatannya, kemudian selalu berdoa agar Allah panggil kedua kota suci tersebut. Bahkan kalau kalian melihat, sebaik-baik papan petunjuk arah adalah penunjuk ke kota suci. Maka perjalanan yang paling indah adalah perjalanan kedua kota suci. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk berkunjung ke dua kota suci. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah ketika seseorang melakukan amalan ibadah, dia akan merasakan kelezatan yang ketiga, wa idza uqtita thawabaha. Ibadah itu di akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa surga sebagai balasan amal ibadah yang telah dia lakukan, maka tentunya dia akan bahagia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti menginginkan tempat yang enak. Kemudian pasti kita menginginkan makanan yang terenak. Kemudian kita pasti menginginkan rumah yang bagus. Tapi ketahuilah bahwasannya semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan dunia yang ada saat ini, yakinilah bahwasannya tidak ada bandingnya, tidak bisa kita bandingkan atau tidak ada bandingannya dengan apa-apa yang ada Allah berikan kepada kenikmatan yang ada di surga. Rasulullah SAW bersabda tentang kenikmatan surga, "Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar 'ala qalbi bashar." Beliau bersabda tentang kehidupan surga Allah Subhanahu wa taala yang mana belum pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga ataupun terlintas di dalam hati manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tolak ukur kita di dalam kehidupan bukan karena mewahnya kehidupan yang Allah berikan atau bukan mewahnya kehidupan pada seseorang tersebut, akan tetapi kemewahan yang hakiki atau kebahagiaan yang hakiki adalah ketika orang tersebut selalu berada di atas agama Allah. Orang tersebut selalu berada di atas cahaya Allah. Orang tersebut selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man ahabba wa man la yuhib. Wa innallaha azza wa jalla la yu'tid dina illa man yuhib atau illa man ahabbahu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika memberikan kenikmatan dunia itu bisa saja Allah berikan terhadap orang-orang yang Allah cintai dan juga terhadap orang-orang yang tidak Allah cintai. Maka pian tidak heran ketika melihat orang yang
tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kehidupannya mungkin lebih di atas daripada kehidupan orang-orang yang beriman. Ya. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat agama, nikmat beragama yang benar, nikmat beribadah yang benar, nikmat selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa merasakan kelezatan di dalam beramal? Bagaimana pertanyaannya? Kita bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Yang pertama adalah menghadirkan niat yang tulus dan bersungguh-sungguhlah di dalam melakukan amal ibadah. Ya. Kemudian ketika melakukan amal ibadah tersebut, tentunya harus penuh dengan kesabaran. Ya. Bersungguh-sungguh di dalam melakukan amalan, kerja keras yang kuat, dan juga meyakini bahwasannya proses dalam melakukan ibadah tersebut butuh kesabaran. Ya. Oleh karenanya para ulama membagi sabar itu menjadi 3. Sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar terhadap meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga adalah sabar dari takdir-takdir yang tidak disukai. Ya. Jadi ada 3 tahap. Maka ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran. Kita datang ke masjid ini, kemudian ke mushola ini, kemudian kita menghadiri majelis ilmu, maka butuh kesabaran. Ada waktu yang kita korbankan. Kemudian kita harus sabar duduk menunggu, ya. Maka butuh kesabaran di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menyuruh orang-orang bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Bahkan ketika orang tersebut bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka tentunya Allah akan bukakan dia pintu-pintu jalan yang lain. Allah tunjukkan dia kepada jalan-jalan yang lain, jalan-jalan kebaikan maksudnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di atas jalan kami, maka pastinya kami akan berikan petunjuk kepada mereka bermacam-macam jalan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang ihsan, orang-orang yang ihsan, atau orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mengurangi makan dan minum. Ya, bukan berarti diet ya, diet itu maksudnya seseorang ketika dia kekenyangan, mohon maaf, atau banyak makan, itu biasanya malas akan melakukan ibadah. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Bani Adam agar memakai pakaian yang terbaik. Kemudian ketika mereka hendak untuk inda kulli masjidin, ya,
ketika mereka untuk pergi ke masjid, ya, mencari pakaian yang terbaik, ya, ada kaitannya di situ. Ada perintah inda kulli masjidin, kemudian wa kulu washrabu wala tusrifu. Di sisi lain diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, perhiasan yang terbaik. Kemudian juga ada larangan tentang makan dan minum tidak berlebihan. Ya. Artinya ketika kita hendak mendatangi masjid Allah untuk melakukan ibadah, maka tentunya ya, ketika kita ingin fokus, maka ya, kurangi makan dan minumnya. Artinya tidak berlebihan. Jangan salah, nggak mau makan biar fokus ibadah, itu juga salah. Ya. Karena ada larangan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada tentang 3 orang yang ingin menyaingi ibadah Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama, dia mengatakan, saya akan lembur, artinya saya akan sholat sepanjang malam, ya, ibadah terus. Kemudian orang yang kedua, saya tidak akan makan dan minum, saya mau puasa sepanjang tahun. Nah, tadi larangan. Artinya dilarang bukan berarti dilarang berlebih-lebihan, bukan berarti dilarang nggak boleh makan dan minum. Kemudian orang yang ketiga, dia meninggalkan wanita, artinya dia nggak mau nikah seumur hidup, biar fokus beribadah. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian tidak hanya sekedar kita mengurangi porsi makan kita dan porsi minum kita, tetapi juga yang harus kita perhatikan adalah dari mana kita memperoleh asupan tersebut atau makanan tersebut. Ini juga pengaruh agar kita benar-benar merasakan kelezatan di dalam beramal soleh. Memperhatikan makanan tersebut, hal huwa min halal atau min haram. Apakah makanan tersebut benar-benar kita peroleh dari cara yang halal atau dari cara yang sebaliknya? Apakah benar-benar makanan tersebut baik? Makanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun wa innallaha la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah maha thayyib, yaitu maha baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka perhatikan ketika apa yang ingin kita santap, perhatikan apakah itu benar-benar kita cari dari yang halal ataupun yang haram. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga, agar kita benar-benar merasakan lezatnya beramal soleh adalah meninggalkan dosa-dosa, baik itu dosa-dosa kecil, terlebih lagi dosa-dosa yang besar. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengeluhkan, atau beliau pernah berkata, salah satu penyebab seseorang itu susah untuk bangun malam melakukan tahajud atau qiyamul lail dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan di siang hari. Maka jangan pernah kita meremehkan dosa-dosa kecil tersebut, karena dosa itu akan pengaruh kepada amal ibadah seseorang, atau akan mempengaruhi seseorang di dalam beribadah, membuat orang malas beribadah karena perbuatan dosa. Tetapi kalau orang rajin beribadah, maka tentunya akan menghapuskan dosa-dosa. Ya. Sebaliknya, orang rajin beribadah akan menghapus dosa-dosa. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan wa'at bisayyatal hasanata tamhuha. Jadi penghapus dari keburukan adalah dengan al-hasanah, amal kebaikan. Dan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka tentunya akan membuat orang tersebut malas ataupun berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah kita memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau perintahkan
kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, la tada'anna fi duburi kulli salatin, wahai Mu'adz bin Jabal, janganlah engkau tinggalkan setiap di ujung sholatmu. Ada yang mengartikan duburi kulli salat, setiap di akhir sholat, artinya ketika tasyahud akhir. Ada yang juga mengartikan setelah selesai sholat, dengan membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kepada engkaulah aku memohon agar engkau menolong aku untuk senantiasa beribadah untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan berzikir mengingatmu, wa husni ibadatik, dan benar-benar ihsan melakukan amalan terbaik untukmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan memberikan kita kesehatan selalu, agar kita semangat beribadah dan mengisi sisa-sisa dari umur kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang setelah kosong dari satu amalan bersemangat untuk berpindah kepada amalan yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab. Jika engkau telah selesai, telah kosong dari satu amalan, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan amalan yang lain. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal jununi wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, kami berlindung kepadamu dari penyakit lepra dan penyakit kusta dan penyakit gila dan juga penyakit-penyakit lain yang berbahaya. Allahumma rfa'nal bala'a wal waba wal ghala. Ya Allah, angkatlah segera dari negeri kami yang tercinta ini penyakit dan bala dan juga kenaikan harga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.